Kita buka pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4 juta rupiah. Kalau misalkan 1,4 juta, nggak ada yang naik taksi, nggak ada yang berani buka pintu, semua orang lewat kaca. Kayak lu tau gak sih film Mission Impossible, pakai tali, jedar, pecahin aja kacanya. Bang, 52.000. Kan gua nggak buka pintu. Oh iya juga ya. Emang kemana bang? Gitu. Nih bang, coba kayak gini bang. Orang manasin motor, lupa gua. Ada tuh orang manasin motor. Gimana lu? Coba begitu. Baru ayam berkokok udah nyerah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di malam-malam lainnya yang dingin, dimana tentu akan kita hangatkan bersama pembahasan-pembahasan lainnya yang datang dari internet, dimana beberapa hari kebelakang lagi ramai sekali mas-mas ini diperbincangkan. Perkaranya apa? Perkara uang-uangan. Gue gak tahu ya kenapa kalau misalkan kita ngebawa nominal, apalagi angka yang gede gitu, lu taruh di sosial media rame gitu. Itu kan alasan kenapa aja. Jadi ada salah satu tiktokers yang lagi diomongin banget di internet, yang mana gue juga nggak tahu. Ibnu Wardani, gue nggak tahu lagi dia siapa. Kayak orang tahu aja gue siapa ya gitu. Siapa? Emang siapa lu bang? Lah siapa lu? Ya Ibnu lebih terkenal dari lu gitu. Ibnu Wardani, langsung keluar. Ibnu Wardani dihujat, Ibnu Wardani minta maaf. Waduh, 17 juta followersnya, goks. Respect, pantas rame ya. Heran sih. Oh ini tapi dia pada akhirnya naik taksi loh. Naik taksi pertama kali di Jepang loh. Jadi gini, buat lo yang belum tahu konteksnya adalah ada seorang tiktoker namanya Bro, ya Allah dipanggilnya Bro sama Revan, Bro Ibnu Wardani, yang ramai karena konten bucinnya. Jadi kayak dia bikin konten berdua sama istrinya gitu. Terus dia bikin konten tentang budgeting ketika dia pengen pergi ke Jepang. Video tentang budgeting itu dibuat sebelum dia pergi ke Jepang. Ingat, sebelum dia pergi. Waduh, ada Ibnu Wardani fanbase nih, mantap juga. Video tentang budgeting itu dia buat sebelum dia pergi ke Jepang, dan banyak yang komen kalau itu adalah hal yang aneh, karena biasanya orang kalau buat video tentang budget bepergian itu setelah mereka pergi. Jadi kayak pengeluarannya berapa dijelasin setelah pergi, tapi dia sebelum pergi udah ngejelasin itu. Dan mereka ngebikin video estimasi budget yang bakal mereka keluarin di Jepang. Estimasi budget. Ini yang jadi pertanyaan, entah followersnya yang minta atau mereka yang inisiatif, kita masih belum tahu. Tapi intinya mereka pengen baby moon dan pergi berempat ke Jepang. Baby moon itu apa sih? Temennya honeymoon kan? Iya. Tapi buat baby. Nggak tahu, gue belum punya bayi, men. Nah di video-video TikToknya sebelum pergi ke Jepang itu, Ibnu ini ngejelasin tentang estimasi budget yang bakal mereka keluarkan selama 10 hari buat 3 orang. Kenapa 3 orang? Awalnya kan 4 orang, tapi ternyata salah satunya itu dia ngeluarin duit sendiri lah gitu. Jadi dia cuma nanggung budget untuk 3 orang. Terus dia ngejelasin dengan rangkuman biaya, contohnya kayak tiket pesawat 190 juta. Mereka naik business class by the way. 190 juta. Di hotel itu 45 juta, transportasi 30 juta. Mereka itu pengennya naik taksi karena mungkin istrinya lagi hamil, jadi supaya cepet. Terus kalau naik kereta kan mesti jalan segala macam. Jadi mereka budgetingnya itu berdasarkan taksi. Makan 30 juta, buat masuk ke tempat wisata 51 juta, belanja 125 juta. Terus oleh-oleh itu ada di angka 45 juta. Budget-budget yang tadi gue sebutin itu dibagi untuk 3 orang buat 10 hari. Jadi kurang lebih satu orangnya itu 172 juta selama 10 hari. Yang berarti satu harinya 17,2 juta. Enggak apa-apa orang. Kenapa sih nggak boleh kita bandingin sama hidup kita? Kalau gua mah gua udah nyicil rumah. Jangan, dia udah punya rumah, udah jangan dibandingin. Tapi gokil ya. Sebanyak itu ya. Upi, lu tahu kan Upi sering ke Jepang, Upi sama Dilan gitu. Gue penasaran mereka budgetingnya berapa ya? Apa kita tanya? Wow. Karena di kolom komentar video-videonya banyak orang yang merasa itu terlalu tinggi nggak sih gitu.
Soalnya ada orang-orang yang komen, enggak kok, ke Jepang budget 15-30 juta udah cukup kok gitu. Itu ketinggian bla 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 bla. Cuman di sisi lain mungkin si Ibnu-Ibnunya ini berpikir kalau budget yang akan mereka keluarkan itu ditaruh di patokan yang paling tinggi, supaya misalkan ada sisa ya aman gitu. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan lah, gitu-gitulah. Nah, cuman permasalahannya itu datang bukan dari budgetingnya dia, melainkan dari perkara obrolan tentang taksi. Jadi kan dia ngebikin budget-budgetan segala macam itu kan. Cuman yang dipermasalahkan sama orang-orang bukan itu. Yang mana gue juga gak tahu kenapa orang-orang mempermasalahkan ini ya. Tapi yang ngebikin sosial media rame adalah karena dia kan udah mau bikin budgeting yang ditaruh di atas gitu, mungkin supaya sedia payung sebelum hujan. Tapi di salah satu video tentang estimasi budget yang sekiranya dia keluarkan untuk transportasi, itu ada kalimat yang seakan-akan menjadi misinformasi gitu. Soalnya dia sempat bilang kalau kita tuh misalkan mesen taksi, buka pintu aja, itu kita udah kena 1,4 juta. Kalimatnya dia demikian. Kita buka pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4 juta rupiah. Bayangin, baru buka pintu taksi doang, atau kayak gitu buka pintu doang udah 1,4 juta rupiah. Dan kalau misalnya taksi dari bandara ke hotel tujuan kalian, itu rata-rata transportasi yang dibutuhkan adalah 4-5 juta rupiah. Oke. Dan dia dengan kepercayaan diri yang luar biasa loh. Sekali lagi gue ingatkan, video estimasi ini dikeluarkan ketika sebelum dia pergi ke Jepang. Mungkin sekarang lu bertanya-tanya, kok bisa sih kita buka pintu aja langsung bayar gitu? Itu aturan dari mana? Lu sebenarnya nggak usah bingung, karena emang di Indonesia juga demikian. Di beberapa artikel yang gue temuin, Bluebird bahkan salah satu taksi yang namanya tentu tidak akan hilang di lekang masa aja, meskipun udah ada Gokar, Grabcar segala macem, Bluebird kan tetap ada nih. Nah, Bluebird itu menanggungkan biaya untuk penumpang buka pintu, tarifnya adalah 8.500 dengan minimum order adalah 25.000. Jadi di Indonesia juga ada nih gitu. Cuman kalau misalkan kita bilang 8.500 sama 1,4 juta, gapnya jauh banget dong. Bumi dan langit men, ketinggian gitu. Terus muncullah komen dari orang-orang yang pernah pergi ke Jepang dan membuktikan hal tersebut, membuktikan pernyataannya dia. Orang pun kemudian ngasih tahu, enggak kok, kita buka pintu nggak yang 1,4 juta, kita buka pintu itu cuma bayar 500 yen atau sekitar 52.000. Kalau misalkan 8.500 ke 52.000 ya gapnya ya ada lah, tapi kan masih masuk akal gitu. Kita lagi bicara ini Jepang. Kalau misalkan 1,4 juta, nggak ada yang naik taksi, nggak ada yang berani buka pintu, semua orang lewat kaca. Kayak lu tau gak sih film Mission Impossible, pakai tali, cedar, pecahin aja kacanya. Bang, 52.000. Kan gua nggak buka pintu. Oh iya juga ya. Emang kemana bang? Gitu. Yang kocak adalah nggak lama di video TikToknya dia akhirnya nyobain naik taksi tersebut dan dia bersyukur kalau ternyata uang yang harus dia keluarkan nggak sampai 1,4 juta buat buka pintu doang. Pertanyaannya, kenapa nggak ke Jepang dulu buka pintunya dulu, terus baru ke Indonesia lagi bikin konten gitu? Kenapa nggak? Lucu juga. Guys, ini nemu taksinya nih, alhamdulillah. Halo, taksi? Oke. Di Jepang, ya guys, taksinya bersih banget. Dan dia melakukan itu tanpa ada rasa canggung. Gue sih akan canggung sekali ya kalau, aduh, ini gara-gara dia lagi kemarin gue dirujak netizen. Aduh, gue sih nggak mau naik taksi, gue naik elang Naga Indosiar. Intinya, lu baru akan dikenakan biaya 1,4 juta di Jepang untuk taksi tersebut ketika lu udah pergi sejauh 21 km. Buka pintu doang mah ya udah sekian, 50.000 sekian gitu. Terus dia juga udah klarifikasi kalau ternyata harga tersebut dia dapat dari temennya yang udah pernah pergi ke Jepang. Salahnya adalah nggak ngeriset dulu, belum sempat ngeriset secara luas dan langsung bikin konten.
yang padahal itu menjadi sebuah bumerang tersendiri, apalagi mengingat followersnya adalah 17 juta. Gua aja lo ngomong dijaga-jaga, ditahan-tahan supaya nggak salah informasi, karena dari sekian banyak masalah yang terjadi, kita beberapa kali sempat ada masalah. Gue nggak pengen ngasih informasi yang kalau misalkan gua salah, lu telan mentah-mentah, terus lu ngomong temen lu, terus temen lu ini tahu yang sebenarnya, terus lu dipermalukan di situ kan, jadi nggak enak gitu. Maksud gue kayak, coba bayangin ada orang nonton videonya dia, buka pintu doang 1,4 juta, terus dia nongkrong sama teman-temannya, masa ya buka pintu di Jepang 1,4 juta, terus ada temennya yang benar udah pergi ke Jepang, lu dapet dari mana omongan itu? Kagak ya, siapa yang ngomong? Tampol, gitu. Enggak. Maaf. Nggak. Misalkan kan malu lunya gitu loh. Yang bikin agak lebih wah lagi adalah ketika ada yang komen si paling banyak uang ke Jepang sampai 1,5 M. Oh iya. Jadi ada orang yang komen kayak si paling banyak uang ke Jepang sampai 0,5 M. Terus kayak, halo, ada nomor rekening kah? Mau berterima kasih. Saya nomor rekening buat apa, Bang? Emang saya ada salah apa ya, Bang? Wah, ini kayaknya nomor rekening gak sih? Udah, Bang, saya DM. Wah, langsung baik. Tadi padahal dia nyinyir. Boleh minta nomor rekening? Oh, benar ditransfer. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih banyak, Bang, uangnya. Bro, jadi netizen punyalah pendirian sedikit gitu. Ini kan sama kayak kasusnya siapa namanya? Kiki Saputri kan? Yang dikata-katain, dasar lu ini, dasar lu itu, segala macem. Terima kasih atas transferannya, kakak. Pride, bro. Miliki harga diri. Kenapa sih kalian itu? Astaga. Gampang banget bisa dibayar. Berapa nih? Berapa sih nih? 500.000 ya? Oh iya deh, 500.000. Ya dengan dia berani ngeluarin hampir 0,5 M untuk pergi ke Jepang sih, kita nggak ragu berapa duit yang udah dia terima dan dia dapatkan ya. Maksudnya dengan follower sebanyak itu, angka tetaplah angka gitu. Cuman dia kocak aja sih, maksud gue kayak takutnya adalah kayak kemarin yang gue bilang, takutnya ntar ada banyak orang yang mulai ngebacot kayak, oh dasar lu ini segala macem, untuk minta ditransfer duit gitu. Pada akhirnya lumayan gope bro. 10 orang udah 5 juta. 100 orang berapa? Waduh, MTK gue jelek lagi, fuck. Tapi lumayan sih, kan followersnya 17 juta gitu. 17 juta semua orang kata-katain. Terus kayaknya ditransfer, aduh capek banget nih. Transferan udah belum, yang? Belum, ini masih banyak. Aduh ya Allah. Satu. Yalah. Sian aja. Kata orang-orang yang tersebar di mana-mana, intinya kalimatnya adalah mau bikin konten apapun nggak masalah, informatif bagus untuk menambah pengetahuan orang lain, tapi ya sederhananya kasihlah informasi yang valid gitu, yang benar gitu. Kalau lu mau flexing atau apa segala macem, ngomongin tentang perkara uang segala macam, itu terserah. Itu sosial media lu, duit lu yang nyari itu duit. Tapi kalau misalkan yang disebar informasinya adalah informasi yang salah, ya kan berabe juga. Aduh, gue ingat lagi apa sih waktu itu ada kalimat kayak, sesalah-salahnya belajar adalah belajar dari guru yang salah. Gimana sih, nggak tahu, bukan gitu. Adalah pokoknya ada kalimat yang kayak gitu. Ini foto yang dia taruh di story-nya ya. Baru banget nih, Maret 6. Kemarin dapat info kurang tepat mengenai taksi dari seorang yang punya pengalaman trip Jepang Indonesia. Hasilnya jadi menimbulkan banyak tanya. Salah saya juga nggak cek terlebih dahulu. Tapi terlepas dari apapun, pelajaran yang dapat adalah semua harus dicek terlebih dahulu. Oke. Semua ada berkah. Sejak nyobain sendiri taksi di Jepang, ternyata range harganya nggak jauh beda sama taksi di Singapura. Buka pintu taksi di sini atau 1 km pertama kisaran 500 sampai 600 yen atau 56.000 rupiah. Memang tetap lebih mahal taksi di Jepang daripada negara tercinta kita, tapi setidaknya tidak seperti info yang saya berikan. Memohon maaf membuat keramaian tidak sebagaimana mestinya, membuat beberapa pihak dirugikan dan memberikan informasi yang kurang tepat. Ya udah, minta maaf. Dan ini kesalahan yang pada akhirnya nggak fatal banget, ya udah misinformasi aja. Cuman mungkin lain kali ya, kalau misalkan mau bikin itinerary, selesain dulu. Ada satu channel yang dari kemarin lagi gue liatin, Bros and Bros kalau gue nggak salah, dia bikin trip dari Jakarta ke Bali naik mobil 7 hari. Budgetnya ya keluar di closingan video tersebut gitu. Jadi kayak ada video perjalanan dulu nih, kayak dia kemana, konklusi pengeluaran biaya per hari berapa,
detail. Nah itu baru gue suka gitu. Iya. Iya jadinya recap bukan rencana. Kalau rencana kan kita nggak tahu pasti. Yang kocak tuh kemarin kan gue minta minjem TikTok Nyara ya. Coba cari yang perkara taksi-taksian itu. Yang nge-stitch ya Allah banyak banget. Buset dah. Kagak habis scroll atu. Ya lah capek. Isinya orang memperdebatkan itu semua. Buat yang Shinkansen 2-3 juta masuk akal. Sama yang taksi 1,4 juta itu ngawur. Aku tahu orang Jepang. Woi. Wah bermenit-menit. 60 juta rupiah sekali berangkat. Video ini adalah video kedua yang gue upload. Ya gitulah intinya. Intinya sama lah kayak video inilah. Udah intinya gitulah. Dah. Kalau lo mau pergi ke Jepang, semangat, selamat sampai tujuan. Jangan lupa pulang terus baru bikin, baru naik taksi lagi. Capek banget gue. Gue waktu pertama kali, kan foto ini udah lama ya. Maksudnya kayak ini kan viewsnya, video ini bahkan viewsnya 9,4 juta. Koks. Respect Twitter. Terus foto ini, screenshot ini udah dari Maret 4. Gue tuh pertama kali video ini keluar, kenapa sih? Emang kenapa? Kan orang pergi ke Jepang doang gitu. Terus waktu gue tahu dia belum OTW tau bang. Terus ngapain begini segala macam. Terjawab sudah ya. Udah gitu. Pergi dulu. Ini ngulang-ngulang mulu nih. Ngopi-ngopi. Capek. Oh dia YouTuber juga loh anyway. Ada. Oh ya. Oh 1,9 juta, respect 1,9 juta. Dia bikin YouTube dulu apa TikTok dulu sih? Oh enggak deh, YouTube-nya udah 1 tahun lalu loh. Oh 2 tahun lalu sih. Ducati crash patah tulang, oke. Ini gue masih kesel. Makasih ya Kak, sehat selalu. Langsung baik. Anyway, ada berita kocak yang videonya gue belum ketemu. Gue nggak tahu nemuinnya di mana, tapi ini lucu. Jadi, di Bali ada sejumlah WNA atau warga negara asing atau bule gitulah simpelnya yang ngebikin petisi karena mereka terganggu sama suara ayam berkokok. Nah, lo coba. Ada bule asal Rusia, lagi nginep di homestay gitu di Bali kan. Dia udah nginep selama kurang lebih 1 bulan. Ternyata yang nginep itu ada 10 orang satu homestay. Dan semuanya warga negara asing. 10 orang satu homestay. Homestay itu berapa kamar gitu yang gue pertanyakan. Apakah mungkin 10 kamar atau mungkin 5 kamar 2-2 atau 1 kamar 10. Kayak kan sarden lu satu. Nah, bule ini bilang ke yang punya homestay dan bersama orang kepercayaan homestay tersebut ngadu ke Satuan Trantip atau Ketentraman dan Ketertiban. Ini sama kayak Pol PP gitu-gitu kali. Iya, pokoknya buat menjaga ketertiban gitulah tuh. Pengaduan ini terkait para WNA merasa terganggu kalau ada sejumlah ayam yang kayaknya itu berkokok dan mengganggu istirahat mereka. Astaga. Mereka itu udah ngadu setiap hari tapi kayaknya baru ditangkepin sekarang. Nah, berhasillah mereka melakukan mediasi. Bule ini minta kalau ayam ini buat direlokasi ke tempat yang lebih jauh dari homestay tersebut. Nah, ternyata yang punya ayam itu ikut mediasi. Dan yang punya ayam, Mas Made, keberatan kalau misalnya ayam itu harus dipindahin, yang artinya mediasi mereka gagal. Aduh, sayang sekali nggak ada videonya, gue penasaran banget men. Nah, dari pihak homestay-nya juga bilang kalau bakal dikasih kompensasi atau ada hal yang untuk mengganti kerugian yang dirasakan oleh yang nginep di homestay tersebut. Kasih ganti rugi lah gitu. Pihak homestay juga bilang kalau ini baru pertama kali terjadi terkait protes adanya ayam berkokok. Bang Bule, baru ayam berkokok kok udah merasa terganggu. Gimana kami orang Indonesia kalau bangun siang dibandingin sama ayam? Wah, lu baru dikokok-kokokin ayam nih, gue udah disama-samain sama ayam. Lu bangun siang mulu lu, rezeki lu ntar dipatok ayam. Orang ayamnya gue goreng sih. Nah iya, itu rezeki lu dalam ayam. Oh iya juga, rezeki gue ayam. Goks, baru kepikiran. Dia berapa hari sih? Udah 1 bulan kan?
surprisingly nggak ada orang yang motong keramik bang di situ bang. Gue sih butuh ada orang motong keramik, ibu-ibu nyetel dangdut, bapak ngerumpi, atau terbalik, bapak nyetel dangdut, ibu-ibu ngerumpi. Kenapa terbalik tuh? Ada kucing berantem, alah. Nih bang, coba kayak gini bang. Orang manasin motor, lupa gua. Ada tuh orang manasin motor. Gimana lu? Coba begitu. Baru ayam berkokok udah nyerah. Pertama Bali, masalah ayam berkokok diprotes. Next kota lainnya, masalah suara lato-lato pun mereka komplain. Belum lagi masalah suara meteran token PLN listrik. Kalian para turis layak untuk diusir. Wah. Sebenarnya gimana ya? Ada dua pandangan kan pada akhirnya gitu. Pandangannya kayak yang jadi tuan rumah harusnya membuat tamu-tamu nyaman gitu. Apalagi mereka bayar, mereka mengharapkan ketentraman dan ketenangan. Masalahnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau misalkan lu numpang di situ, let's say berapapun lu bayar, lu kan nginep di situ. Maksudnya kalau lu pengen gak ada suara ayam ya jangan nginep di situ, nginep di tempat lain yang katakanlah lebih mahal. Banyak tempat-tempat yang lebih mahal dan tidak ada ayamnya. Pinggir pantai. Masa kalau ada suara ombak lu marah-marah sama laut, marah-marah sama siapa lu? Tuhan. Barangan aja lu. Jadi ya sudut pandang mana yang mau dipilih gitu. Apakah lu mau menyenangkan bule-bule yang gara-gara ayam aja? Emang di negaranya gak ada ayam ya? Rusia ada ayam gak sih? Harusnya ada lah. Maksudnya kayak Rusia kan juga makan telur ayam. Emang enggak? Emang dimakan apa? Besi. Lu limbat makan besi gua gak tahu. Halal. Gimana nih? Lu pernah ketemu gak sih yang bule-bule bingung gitu juga kayak yang dikomplain tuh kadang aneh-aneh gitu. Gue pengen nanya orang yang di Bali. Oh, kita kan punya kawan di Bali. Kenapa nggak nanya aja ya? Pernah ada orang lain gak sebelumnya yang protes ayam gitu? Aneh juga sih ayam diprotes. Ayam kan nggak bisa disuruh tutup mulut. Mau lu sogok berapa juga nggak akan tutup mulut kecuali Rubicon. Cuak. Kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000 ya. Tapi yang kalian lakuin, kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby-lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya ya surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue gak punya uang, gue suka aja datang ke lobby-lobby hotel. Atau kalian cari lounge-lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ini yang kemarin jadi bahasan orang di mana-mana sih karena kocak. Dia kan bilang kayak, dulu waktu zaman gue nggak punya uang, gue ke lobby hotel, gue minum kopi di sana 80.000. Kami kalau nggak punya uang, Aduh, ada satu video TikTok itu lucu banget, semua gue ketawa aja. Iya juga ya. Kok nggak punya uang kalau lobby hotel beli kopi 80.000? Mending gini, kapal api, bro, spesial. Woi, ceban dapat satu renceng. Ceban nggak sih ban? Berapa sih? 9.500 nggak sih? Apa 12.000 gitu lupa. Dulu aduk pakai bungkusnya. Nah nggak perlu keluar sendok, nggak perlu 1.000 di warung 2.000 3.000 di puncak lo goceng. Kenapa puncak ya? Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja, gimana caranya mereka berinteraksi ya. Lu pernah gak sih ban kalau lu gak punya duit, lu susah gitu, lu datang ke hotel bintang 5 aja. Kayaknya target marketnya bukan kita dah. Maksudnya kayaknya video ini ditujukan bukan untuk kita gitu. Standarnya. Seumur hidup gua belum pernah nginjekin kaki di lobi hotel bintang 5 gua. Masuk parkirannya kagak pernah. Kenapa? Ngapain? Kalau lu nyari hotel, lu tahu barak nggak di Bogor? Barak 15.000, tidur bareng orang nggak apa-apa. Gue happy pakai tikar bantal udah dari zaman Majapahit kayaknya itu lebih seru. Ngapain gue nggak punya duit ke hotel bintang 5? Ini gue terlalu bitter, gue minta maaf. Emang hidup gue pahit aja kayaknya. Kita apaan aja dipermasalahin dah. Dia kan bikin konten bukan buat kita. Cuman gue penasaran gitu. Yang tua banget, gue liat orang naik Porsche. Dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh, gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue gak tahu.
gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi Ini belakang tuh apa sih? Kayak kenal ya? Lucu. Ya gitulah pokoknya. Kalau lu nggak punya duit, emang cara paling bagus lu ke hotel bintang 5 sih. Minta-minta. Banyak orang kaya bang. Paling diusir sapam aja. Udah lihat video ini belum sih? Jadi gini, gua nggak akan ngebahas permasalahan yang terjadi karena permasalahan itu terlalu rumit, ngejelimet, ngebawa-bawa politik segala macem. Intinya turut berbelasungkawa atas korban-korban dari kebakaran yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Boleh nggak sih ini? Oh, untung di-cut ya? Di-cut. Perfect cut.